cerita 22 tahun yang lalu, saya memang tidak, pada waktu itu saya kehabisan biaya untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, kehabisan biaya. Nah, tetapi di dalam jiwa saya, di dalam pikiran saya, di dalam prasangka saya tanamkan bahwa saya mampu untuk menjadi guru. Karena memang yang saya inginkan adalah pada waktu itu menjadi seorang guru. Dan yang saya ambil adalah jurusan fisika. Saya menginginkan hal yang seperti itu. Sehingga setiap hari itu yang saya bayangkan. Setiap hari itu yang saya pikirkan. Setiap hari itulah yang saya syukuri. Walaupun itu belum terjadi, akan tetapi saya bersyukur kepada Allah bahwa saya diterima di perguruan tinggi negeri jurusan fisika. Walaupun secara fisik masih belum diterima, tetapi perasaan saya yakin kepada Allah. Ternyata apa? Di hari pelaksanaan tes, ternyata data yang saya tulis, data yang saya arsir itu salah. Sehingga secara sistem komputer itu pasti akan tertolak. Pada waktu itu saya berpikir, nah ini kalau misalnya hal yang seperti ini terjadi, maka hampir dipastikan saya tidak diterima. Tetapi karena keyakinan yang saya bangun, saya sudah diterima di perguruan tinggi negeri jurusan fisika. Dan saya telah syukuri itu secara rohani, secara prasangka saya kepada Allah, secara pemikiran saya. Walaupun fisik itu masih belum masuk ke perguruan tinggi negeri, ternyata apa? Di hari pengumuman justru alhamdulillah semuanya biiznillah, karena Allah diterima dengan baik. Begitu juga pada waktu saya menjalankan ujian sidang skripsi, membutuhkan pembiayaan yang luar biasa. Dana tidak ada. Saya hanya berpikir, saya hanya nyetel hati, saya nyetel pikiran bahwasanya Allah pasti akan memberikan jalan keluar bagi saya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar itu. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah taala, ini hadis qudsi juga, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku, maka berprasangkalah kepadaku menurut apa yang dikehendakinya. Artinya, mari kita senantiasa arahkan hati kita, arahkan perasaan kita, arahkan pikiran kita yang baik-baik kepada Allah. Tidak ada segala sesuatu yang menimpa kita keburukan, tetapi yang menimpa pada diri kita adalah kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nantinya kita akan menjadi orang yang bergembira. Bahkan di dalam hadis yang lain, di dalam hadis qudsi juga, qala Allah taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Allah taala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Jika ia berprasangka baik kepadaku, artinya jika kita berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan itu untuknya. Jadi Allah itu akan memberikan kebaikan itu kepada diri kita. Jika ia berprasangka buruk, artinya kita menilai Allah itu dengan cara yang buruk, maka itu pula untuknya. Artinya tergantung daripada satu perasaan kita. Nah, makanya ada positive feeling, ya. Tidak hanya positive thinking. Tidak hanya berpikir positif, tapi berperasaan atau berprasangka yang positif. Tidak hanya positive thinking, tetapi positive feeling.
Dan itu kekuatannya jauh lebih tinggi daripada berpikir positif. Karena berpikir dengan berprasangka itu jauh lebih dalam prasangka. Oleh karenanya, jika kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan memberikan kebaikan itu. Yang akan menimpa fisik kita kebaikan. Tetapi kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka yang akan menimpa diri kita, yakni keburukan. Bahkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat, 3 hari sebelum wafatnya, Rasulullah itu sudah memberikan wasiat kepada diri kita, memberikan wasiat kepada kaum muslimin. Karena kalau tidak diberikan wasiat, maka banyak di antara kaum muslimin itu justru mengarahkan akalnya, mengarahkan pikirannya, mengarahkan perasaannya kepada sesuatu yang buruk. Oleh karenanya di sini luar biasa. 3 hari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau itu bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Janganlah salah seorang di antara kalian mati. Nah ini luar biasa ya. Ojo mati dhisik bahasanya gitu. Janganlah salah seorang di antara kalian mati, melainkan ia harus berhusnudzon kepada Allah. Artinya apa? Ayo di dalam hidup itu kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Berhusnudzon yang luar biasa itu adalah mensyukuri apapun pemberian Allah walaupun itu belum terjadi kepada diri kita. Artinya kita tanamkan rasa syukur kepada diri kita apapun pemberian Allah itu. Apalagi kita sudah berprasangka baik. Contoh ini, contoh. Di saat kita misal kesulitan paket data ini. Kesulitan paket data ini sesuatu yang kecil. Tetapi pernah saya terapkan, pernah saya teskan gitu ya. Misal di saat kita kehabisan data, apa yang kita pikirkan? Biasanya kita muring-muring. Atau boleh jadi biasanya kita mengeluarkan kata-kata yang kotor. Atau boleh jadi kita meminta kepada orang tua kita. Seharusnya kita sebagai hamba Allah berprasangka baik kepada Allah. Katakan kepada jiwa kita, alhamdulillah, saya memiliki pulsa yang banyak. Saya bisa telepon keluarga. Saya bisa mengikuti kajian. Saya memiliki paket data yang banyak, sehingga saya bisa misalnya browsing materi-materi yang baik untuk saya pelajari. Seharusnya yang kita tanamkan seperti itu, walaupun secara fisik pulsa atau paket data itu tidak ada di dalam HP kita. Tetapi di saat kita itu benar-benar yakin kepada Allah, benar-benar fokus kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah, maka Allah itu pasti akan memberikan kepada diri kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya juga pernah menerapkan hal yang seperti itu. Waktu kuliah tidak punya pulsa, tidak punya uang untuk membeli. Mau nelpon dosen, tidak mampu, tidak bisa. Bagaimana yang saya lakukan? Saya yakin bahwa saya ini adalah makhluk Allah. Maka yang paling penting adalah bagaimana jiwa saya itu berprasangka baik kepada Allah. Memiliki perasaan yang baik kepada Allah. HP itu saya taruh di atas meja. Ya pada waktu itu saya masih ingat sekali. Saya pejamkan mata. Ya Allah, saya bisa menelpon orang tua saya. Saya bisa menelpon dosen saya untuk bimbingan skripsi. Saya yakin ya Allah, hari ini Engkau ya Allah mampu memberikan pulsa kepada diri saya. Ternyata apa? Qadarullah yang awalnya saya cek itu ya bintang 888 pagar,
Itu awal pulsanya itu nol rupiah. Tahu-tahu saya cek, lah kok 5.000 rupiah gitu ya. Saya juga heran tuh, kok iso gitu ya. Saya juga heran, benar-benar heran itu. Loh, kok iso? Sopo sing ngirim? Tak cek kira-kira ada pulsa masuk enggak? Enggak ada pulsa masuk. Tahu-tahu ada 5.000. Ya itulah. Ah, saya yakin ya kalau di dalam ilmu fisika kekuatan daripada perasaan kita itu jauh lebih powerful dibandingkan dengan kekuatan fisik kita. Oleh karenanya seringkali saudara-saudara semua kalau memiliki seorang ibu, biasanya ibu itu perasaannya tinggi terhadap anak-anaknya. Maka di saat ibu itu mengatakan, aduh, perasaanku kok arek iki, anakku iki loro ya nang kos-kosan. Rata-rata sakit betul. Rata-rata sakit betul. Nah, artinya apa? Perasaan itu jauh lebih powerful dibandingkan kekuatan fisik. Oleh karenanya, prasangka yang baik kepada Allah itu harus benar-benar kita tanamkan di dalam jiwa kita. Hadirin yang dirahmati Allah, intinya di sini di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la tuqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini terdapat pelajaran yang luar biasa kepada diri kita. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Siapa hamba-hamba yang melampaui batas itu? Terkait dengan tema bahasan malam ini, yang melampaui batas itu tidak hanya orang yang kafir. Kalau orang yang kafir itu sudah jelas, sudah terkunci mati. Mereka benar-benar durhaka kepada Allah. Tetapi bagi seorang muslim, bagi orang yang beriman, boleh jadi hamba-hamba yang melampaui batas itu menilai Allah dengan cara yang tidak baik. Menilai Allah dengan cara tidak baik. Padahal kondisi orang yang beriman, di saat ia beriman kepada Allah, maka sebenarnya kondisi itu adalah kondisi terbaik yang Allah berikan kepada seorang manusia. Oleh karenanya, jangan sampai kita memikirkan sesuatu yang buruk terhadap Allah. Memikirkan sesuatu yang buruk, ya Allah, Engkau memberikan keputusan yang buruk kepadaku. Jangan seperti itu. Artinya adalah kita melampaui batas. Misal kita menaiki sepeda motor. Di saat kita keluar naik sepeda motor, lalu berpikir tentang keburukan-keburukan yang nantinya Allah timpakan kepada diri kita. Ya Allah, jangan-jangan nanti saya kecelakaan. Hal yang seperti itu adalah orang yang melampaui batas. Kita sebagai orang yang beriman seharusnya mengarahkan akal kita, mengarahkan perasaan kita, mengarahkan akal pikiran kita kepada cara-cara husnudzon kepada Allah. Jadi cara-cara terbaik, berprasangka yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seringkali tanpa kita sadari, terkait dengan berpikir baik ini, di saat kita benar-benar berpikir baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keselamatan kepada kita. Tetapi di saat kita berpikir buruk, berhusnudzon kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan yang buruk kepada diri kita. Kedua hal ini, Afwan ini Ustadz Lukman, dua hal ini pernah saya
lakukan. Saya ya orang sains itu biasanya suka ngetes ya. Suka ngetes. Benar enggak gitu ya. Nah, ah waktu rumah kami ada di Karimata, mau berangkat kerja, itu saya setel di dalam jiwa saya. Saya setel di perasaan saya. Marine iki tabrakan, marine iki nyerempet wong, marine iki nabrak orang. Betul. Nabrak orang di pom Mastrip itu. Masya Allah, tanpa saya betul itu. Nyerempet orang. Ya Allah, ternyata benar ya. Coba misalnya saya itu prasangka saya itu baik kepada Allah, Allah akan memberikan yang terbaik kepada saya. Nah, yang kedua, di saat saya itu ke Surabaya, kebetulan ada amanah dari sekolah, saya disuruh membawa kendaraan, saya disuruh jadi driver, di belakang ada banyak penumpang, drivernya adalah saya. Saya berprasangka baik kepada Allah. Ya Allah, saya yakin Engkau akan memberikan keselamatan kepadaku. Saya yakin Engkau akan memberikan keamanan kepadaku. Lalu saya berangkat ke Surabaya sebagai driver. Di depan speedometer mobil itu saya taruh Al-Quran karena ya salah satu kebiasaan saya seperti itu. Ternyata apa? Allah memberikan ujian kepada saya. Ujiannya apa? Kecelakaan. Bahasanya orang kecelakaan itu adu banteng. Kalau adu banteng itu biasanya supirnya itu ya naudzubillah bisa meninggal gitu loh. Kalau sudah adu banteng itu supirnya bisa meninggal. Dan itu kecepatannya amat sangat tinggi. Ternyata apa? Masya Allah. Ini qadarullah ya, qadarullah. Allah itu memberikan keselamatan kepada saya. Bahkan 99,9 saya tidak terluka sama sekali. Padahal yang lain itu sudah, waduh, berdarah-darah semuanya lah. Sampai orang mengatakan, loh, si urip sampean. Ya Alhamdulillah. Nah artinya apa? Mari kita benar-benar berprasangka yang baik kepada Allah. Kita arahkan hati kita ini berprasangka, berperasaan yang baik kepada Allah. Jangan sampai kita isi hati kita itu berprasangka buruk kepada Allah. Mari kita hilangkan, kita hapus prasangka-prasangka buruk itu dari diri kita. Kita perbanyak bersyukur kepada Allah. Bersyukur yang paling baik adalah bersyukur sebelum mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Kalau bersyukur di saat mendapatkan kenikmatan itu sudah biasa. Apalagi bersyukur setelah mendapatkan kenikmatan itu ya tambah biasa. Tetapi bersyukur yang luar biasa itu adalah bersyukur sebelum mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Ustadz Lukman. Baik, Waalaikumsalam, jazakumullah khairan Ustaz Saihun sudah menyampaikan materinya terkait berpikir yang baik-baik. Memang berpikir itu Insya Allah ya. Mungkin teman-teman juga bisa masing-masing punya kisah mungkin ya. Berpikir yang baik-baik dan berpikir yang buruk. Kayak tadi Ustaz Saihun menyebutkan bahwasanya akan nabrak gitu. Nabrak beneran. Itu cuma kayak batin gitu ya Tati ya. Nggih. Tapi Masya Allah ya. Apalagi kalau kita hari ini kan banyak orang-orang haji gitu yang datang baru datang. Nah itu kan kisah-kisahnya itu kan cuma batin aja bisa sampai raudhah, bisa sholat di raudhah sama, terus bisa kan yang buruk aja bisa langsung Insya Allah ya. Dan itu memang asalnya juga dari pikiran kita, dan kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan memang punya akal yang bisa digunakan, dan semoga kita dengan adanya majelis ilmu yang ini, kita mulai hari ini dan seterusnya
Ya, sebenarnya dari kemarin-kemarin juga kita sudah mulai berpikiran baik, tapi adanya majelis ini juga bisa menambah apa namanya ilmu kita, sakofah kita, yang namanya yang mananya nanti itu bisa kita amalkan menjadi amal yang baik. Baik, insya Allah seperti ini. Selanjutnya akan ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan. Apakah chat atau suara boleh? Silakan. Oke, silakan. Yana Mufarihah, boleh dibuka saja mikrofonnya. Oke, monggo. Mungkin teman-teman yang lain juga ingin bertanya terkait berpikiran baik-baik ini. Sekedar menginformasikan juga, ini adalah episode perdana kita di Muharram Series ya. Insya Allah akan ada 4 episode lain di Ahad, setiap Ahad itu di bulan Muharram. Bagi teman-teman yang lain mungkin ingin mengajak yang lain, mulai kita pikirkan dulu kebaikannya. Pikirkan yang baik-baik dulu. Semoga teman kita bisa ikut, gitu. Berpikir baik dulu. Barangkali. Nggak tahu. Jangan barangkali Ustaz, yakin saja Ustaz. Masya Allah. Iya, Salah pikirannya itu nih. Yakin Langsung Ustaz. diluruskan, Barakallahu Ustaz. Enaknya dengan ahli ilmu itu langsung diluruskan, Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Oke, ini ada pertanyaan dari, saya nggak ngeliat gimana ya chat ini. Pesan. Oke, ini disampaikan dulu ya dari Anandita Sasmito. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Ustadz, apabila kita sedang membuat perencanaan dan mengantisipasi untuk kemungkinan terburuk, apakah itu termasuk berpikiran yang tidak baik? Afwan Ustadz. Yang kedua, Assalamualaikum dari Iyana Mufariha. Assalamualaikum Ustadz, saya Iyana Mufariha izin bertanya, kalau khawatir tapi kemudian juga berdoa kepada Allah, itu apakah juga belum berpikiran baik-baik karena kebiasaan tersebut, karena kadang kerasa di hati tidak enak. Nah, monggo Ustadz, saya dijawab mungkin dari satu-satu dulu aja. Oke, monggo Ustadz. Ya. Untuk penanya yang pertama, apabila kita sedang membuat perencanaan dan mengantisipasi untuk kemungkinan terburuk, apakah itu termasuk berpikiran yang tidak baik? Nah, kita sebagai seorang yang beriman, maka berprasangkalah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis qudsi yang saya sebutkan di awal. Di hadis qudsi itu dijelaskan, ana 'inda dhanni 'abdi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Artinya di saat kita menyusun suatu rencana, maka berprasangkalah yang baik kepada Allah. Setelah itu bertawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau berazam memiliki keinginan yang kuat, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus berprasangka yang baik kepada Allah. Enggak perlu berprasangka yang buruk. Kalau misalnya di tengah perjalanan kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, maka bersegeralah kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah dan mencari solusi untuk keluar darinya. Mencari solusi untuk mengatasi sesuatu yang buruk itu dari diri kita. Jadi intinya adalah fokus kita, akal kita, perasaan kita arahkan kepada yang baik-baik. Jangan berpikiran kepada sesuatu yang buruk-buruk. Artinya adalah kalau kita di dalam kehidupan keseharian kita mengantisipasi sesuatu yang buruk itu apakah boleh? Misal nih,
mengantisipasi sesuatu yang buruk itu apakah boleh? Untuk mengantisipasi sesuatu yang buruk, ya bagi saya ini secara pribadi, itu tidak saya adakan di dalam diri saya. Intinya adalah saya berprasangka yang baik kepada Allah. Maka saya harus menjalani syariatnya. Saya harus menjalani aturan-aturannya. Di saat saya menjalani aturan-aturannya, syariatnya, kita sesuaikan antara akal pikiran kita sesuaikan perasaan kita sesuaikan amal badaniah kita dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin keburukan itu tidak akan pernah terjadi. Karena di saat kita itu taat kepada Allah, ya ini janjinya Allah ya, ya tergantung dari diri kita. Kita yakin atau tidak kan gitu. Makanya bagi orang yang beriman, ya beriman itu kan artinya yakin ya, yakin kepada Allah. Di dalam ayat itu yang insya Allah kita banyak yang hafal, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa itu di dalam setiap kesulitannya. Artinya apa? Di saat kita benar-benar taat kepada Allah, makanya kita diminta untuk taat kepada Allah, menyesuaikan dengan keinginan Allah, baik perasaan kita, baik akal kita, baik badan kita, harus benar-benar kita arahkan, kita pasrahkan, kita sesuaikan dengan aturan Allah. Pasti ini kan janji Allah. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar di dalam setiap kesulitan. Artinya adalah siapa sih yang memberikan jalan keluar itu? Apakah diri kita atau Allah? Seringkali ya ini ibaratnya ya kebalikannya lah. Seringkali kita itu telah membuat perencanaan atau antisipasi atau jalan kemungkinan jika mendapatkan suatu kesulitan. Artinya adalah kita sebelum melangkah, kita sudah mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dan kira-kira jalan apa yang kita lalui. Padahal yang memberikan jalan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu Allah itu hanya meminta kepada diri kita, sesuaikan perasaanmu ya dengan apa yang aku kehendaki. Sesuaikan ya akal pikiranmu ya, cara berpikirmu ya dengan syariat yang aku berikan. Sesuaikan ya amal badanmu ya dengan apa-apa yang aku contohkan melalui nabiku. Sudah, hanya itu saja. Di saat kita sudah benar-benar sesuai, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Tidak usah kita yang mencari jalan keluar. Allah yang akan memberikan jalan keluar. Artinya kita sibuk mencari jalan keluar. Karena sibuknya kita mencari jalan keluar, mengantisipasi kalau ini, kalau itu, akibatnya apa? Kita tidak beramal. Akibatnya apa? Energi kita habis hanya untuk memikirkan yang seperti itu. Bagi orang yang beriman adalah fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wallahu a'lam. Lalu yang kedua, kalau kita khawatir tapi kemudian juga berdoa kepada Allah, itu apakah juga belum berpikiran baik-baik karena kebiasaan tersebut? Karena kadang kerasa di hati tidak enak. Terkait dengan doa, nah doa ini luar biasa. Sebenarnya doa ini adalah senjatanya orang yang beriman. Doa itu adalah untuk memantapkan hati. Doa itu adalah untuk memantapkan hati, bukan untuk menambah kekhawatiran di dalam hati. Makanya kalau kita ingin memantapkan sesuatu yang kita inginkan, maka berdoalah kepada Allah.
Dengan berdoa itu, hati ini akan semakin mantap, akan semakin yakin. Perasaan itu akan semakin terarah. Nah, di dalam sebuah hadis itu, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Artinya apa? Nah, kalau kita doa, lalu justru tidak yakin terhadap doa kita, ada perasaan atau belum berpikiran yang baik kepada Allah, maka sebenarnya ya kita dianggap tidak berdoa. Karena ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah saripatinya ibadah. Sedangkan di dalam hadis yang lain, ad-du'a'u as-shalah. Doa itu adalah sholat. Di dalam sholat itu hampir kesemuanya menumbuhkan keyakinan positif, menumbuhkan perasaan positif kepada diri kita. Mulai dari awal sampai dengan akhir. Diawali dengan niat dan takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram, takbir itu artinya membesarkan nama Allah. Ikhram itu artinya haram ya. Jadi di saat kita takbiratul ikhram, kita benar-benar menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kita haram untuk memikirkan segala sesuatu di luar sholat. Benar-benar kita itu fokus kepada Allah di dalam sholat kita. Kita memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya benar-benar memasrahkan apapun yang kita miliki kepada Allah. Artinya adalah di saat kita berdoa, maka yakinlah terhadap doa yang kita ucapkan. Jangan sampai ragu. Karena keraguan itu berasal dari syaitan. Nah ini apa ini? Yang Afan ini Ustadz? Pertanyaan, bagaimana menjaga supaya tetap dalam kondisi berprasangka baik? Nah, ya, karena al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bisa naik, bisa turun. Maka ya iman itu artinya apa sih? Kan keyakinan loh. Keyakinan terhadap apa yang kita jalani. Kita sebagai seorang muslim, maka keyakinan kita kepada Allah itu benar-benar 100%, 95%, 90% atau justru 20%. Nah, ini kan yang menjadi masalah bagi kita. Kita itu benar-benar yakin enggak sih dengan kekuasaan Allah itu? Ya ini kan ada cerita ya, memang keyakinan dari para sahabat itu luar biasa ya. Keyakinan para sahabat itu luar biasa kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan keyakinan sahabat itu, jika ditimbang satu sahabat saja, jika ditimbang dengan keyakinan orang satu dunia saat ini, itu masih belum ada apa-apanya. Salah satu keyakinan dari sahabat itu, misalnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau kan pernah ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau masih percaya kepada Muhammad?" Muhammad mengatakan bahwa ia berangkat di malam hari ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa lalu naik katanya ke langit yang ketujuh. Dan itu datangnya sebelum subuh. Apakah engkau percaya, wahai Abu Bakar? Padahal jarak dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau dikendarai, kebiasaan kita adalah kurang lebih sekitar 1 bulan. Lah kok ini Muhammad mengatakan hanya semalam, dan itu pun sudah bonus sampai ke langit yang ketujuh. Apakah engkau percaya?
Tapi karena keyakinan itu luar biasa di dalam hati, di dalam jiwa Abu Bakar, beliau mengatakan, aku percaya. Jangankan itu, kalau misalnya di balik gunung ini ada emas, dan Muhammad yang mengatakan, maka aku pun percaya. Artinya adalah uh, keimanan itu harus benar-benar percaya. Kita ini sudah Islam. Kita ini sudah diberikan Al-Qur'an, ya. Sudah diberikan Al-Qur'an. Lalu diberikan contoh oleh Rasulullah di dalam sunnah-sunnahnya. Nah, kita diperintahkan untuk beriman. Dari seorang muslim berserah diri, tidak hanya berserah diri saja, tetapi kita diperintahkan untuk yakin terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dibawa oleh Rasulullah, dan apa yang diturunkan oleh Allah. Kita disuruh yakin. Nah, kalau seperti itu, ya sudah yakin saja. Kan bedanya antara orang tidak yakin dan yakin itu kan tipis ya. Tipis. Artinya apa? Ya sudah, yakini saja. Apapun yang Allah perintahkan itu pasti benar. Apapun yang Allah janjikan itu pasti benar. Oleh karenanya, di dalam keimanan itu, mari kita cas. Mari kita yakinkan di dalam jiwa bahwa yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada orang yang beriman. Memberikan yang terbaik kepada orang yang beriman. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik kepada orang yang beriman. Termasuk, misal, kita semuanya di hari esok. Sudah yakini saja. Afan ini Ustadz. Nah, ini sebagai Afan. Ini cerita ya sebagai penyemangat saja Ustadz. Sebagai penyemangat saja. Afan. Semoga ini menjadi penyemangat bagi diri kami dan kepada mustami semuanya, kepada antum semuanya. Kebiasaan kami. Salah satunya ya Ustadz, salah satunya Afan. Kebiasaan kami untuk memperkuat keyakinan kami, selain dari berdoa, selain daripada mendengarkan keilmuan atau ilmu-ilmu. Manusia itu kan memiliki ya dalam sains itu kan ada panca indera kan gitu ya Ustaz. Ada mata, ada penciuman, ada pendengaran, ada perasa atau peraba dan lain sebagainya lah, ada 5. Nah, untuk memperkuat apa yang kita yakini, maka pergunakanlah seluruh tubuh kita. Tidak hanya sekedar perasaan, tetapi apapun yang ada dalam diri kita, itu benar-benar kita arahkan ke sana. Ini salah satu contoh. Tahun 2015 itu tahun dimana tahun 2015 saya pindah, bahasanya lah pindah ya. Kalau dikatakan hijrah ya, ini kan bulan hijriyah ya Ustadz. Kalau dikatakan hijrah ya kok terlalu lah. Ya hijrah secara fisik saja ke Jember. Nggak punya apa-apa, betul. Tetapi ada keyakinan di dalam diri saya, insya Allah saya pindah ini akan memberikan dampak yang baik dalam keilmuan saya, dalam lingkungan saya, dalam interaksi sosial saya. Nah, di tahun 2015 itu, saya untuk memperkuat keyakinan saya, memperkuat perasaan saya, kebiasaan saya gambar Ustaz. Apa yang saya inginkan itu saya gambar. Karena saya yakin apa yang saya inginkan Allah akan mengabulkan. Allah mengabulkan. Kapan waktunya? Saya nggak tahu. Intinya Allah pasti mengabulkan. Cepat atau lambat Allah pasti akan mengabulkan. Sehingga apa? Saya gambar Ustaz. Saya gambar Ka'bah waktu itu. Saya gambar Ka'bah, gambar mobil, gambar rumah gitu ya. Saya tempel. Setiap hari, setiap saya mau berangkat ngajar, itu kan saya lihat gambar itu. Gambar Ka'bah. Di saat gambar Ka'bah itu, di dalam perasaan saya, alhamdulillah, saya berangkat ke Makkah. Seperti itu. Bukan saya katakan,
alhamdulillah saya akan berangkat ke Mekah. Kalau sudah kata-kata akan, itu kan kurang powerful gitu loh Ustaz. Biasanya saya katakan, alhamdulillah saya berangkat ke Mekah. Di saat saya itu melihat gambar mobil, alhamdulillah di garasi saya ada mobil. Terus seperti itu, masya Allah, tanpa disangka-sangka ya. Ya wallahu alam. Allah semuanya yang memberi. Tahun 2016, 1 tahun setelah itu, 1 tahun ya, iya kurang lebihnya 1 tahun. Tanpa disangka-sangka, saya sholat di salah satu masjid. Lalu ada salah seorang yang mendatangi saya. Saihun katanya, ada sesuatu yang saya omongkan ke kamu. Oh ya, Pak, saya tunggu gitu. Ya sekalian sudah tunggu saja di sana di masjid setelah sholat isya. Oke, saya tunggu. Ternyata betul. Yang tidak saya sangka-sangka. Itu langsung, Pak Saihun bulan depan berangkat ke Makkah. Masya Allah kata saya. Padahal ini dari sisi biaya saya tidak punya. Tetapi apa? Saya yakin bahwa Allah itu akan memberikan. Cuman ini ya, cuman yang perlu menjadi catatan adalah di saat kita yakin, nah ini, di saat kita yakin, maka seluruh apapun yang ada pada diri kita, kita arahkan kepada keyakinan itu. Kalau kita yakin kepada Islam, maka harus kita arahkan segala potensi yang ada dalam diri kita ini ke Islam, jangan kepada yang lain. Maka kita akan mendapatkan keajaiban di sana. Tetapi kalau kita, contoh, wah aku yakin dengan Islam, wis yakin lah. Tapi fisik kita, akal pikiran kita, itu masih tidak begitu percaya kepada Islam, hanya ucapan saja, ya kita tidak bakalan mendapatkan keajaiban di dalam Islam, gitu loh. Tetapi kalau kita yakin betul, pasti Allah itu akan memberi, ya Allah akan memberi. Nah, salah satu contoh, di saat saya mengatakan saya yakin bisa ke Makkah, bisa ke Madinah, salah satu bentuk daripada keyakinan itu membuka tabungan rekening. Jangan hanya diem saja, yakin, tapi tidak pernah. Piro isine ya sak mampu nih, lawang mampuku ya sauno kan gitu ya. Ternyata apa? Allah memberikan akselerasi dari keyakinan yang kita adakan di dalam jiwa itu. Jadi seperti itulah Ustadz, insya Allah. Wallahu alam. Baik Ustaz, jazakumullah khair, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kalau semakin bisa menambah keyakinan kita bahwasanya apa yang kita pikirkan baik-baik itu insya Allah akan menjadi kebaikan kita karena dimulai dari pikiran kita ya. Barakallahu fikum Ustaz Syekhun Atik sudah menyampaikan materinya di kesempatan kali ini di episode 1 yaitu di Muharram series ini New Beginning ya. Alhamdulillah kita sudah di akhir penutup sesi acara dan mengingatkan juga bagi teman-teman yang ingin terus melanjutkan seri ini karena ada 4 episode. Ini episode yang pertama sudah kita selesaikan hari ini terkait berpikir yang baik-baik. Dan insya Allah di selanjutnya itu akan ada namanya berdoa yang baik-baik. Episode 2 insya Allah tanggal 6 Juli 2025. Nanti untuk siapa yang isi insya Allah akan disampaikan di saluran remaja masjid ataupun di grup-grup dan Instagram sebagainya. Wallahualam bishawab, mungkin seperti itu dulu. Kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah, istighfar dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Kami wakili materi dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan baik dalam penyampaian, perkataan, perbuatan dan sebagainya. Dimaafkan teman-teman dan juga kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz Syekhun sudah menyampaikan materinya di Ahad ini
apa namanya, di malam hari ini, masya Allah, kita meskipun malam tetapi tetap suasana senang, ya, suasana bahagia karena kita berada di taman surga. Barakallahu fikum, teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.